Propaganda LGBT yang disebar oleh kaum pelangi ternyata tak pernah berhenti melancarkan agenda mereka untuk merusak moral penerus bangsa ini. Entah apa sebenarnya misi utama mereka sehingga mereka begitu militan menularkan penyakit mereka. Berita terbaru di bulan Juni 2023, anak-anak sekolah dasar di Pekanbaru sudah memiliki grup WhatsApp bagi komunitas LGBT ini. Kabar viral ini sungguh memilukan hati dan membuka mata kita, bahwa mereka akan tetap merekrut anggota baru untuk meneguhkan eksistensi mereka di Nusantara. Dan kewajiban kitalah untuk menjaga keluarga kita dari cengkeraman mereka. Sekarang, mari kita lihat dampak buruk yang mereka timbulkan jika kita membiarkan mereka menguasai anak-anak kita. Pertama, haus akan pengakuan. Pengakuan dari orang lain merupakan kebutuhan kita semua. Namun, manusia yang gila akan pengakuan cenderung bisa diseret oleh orang lain untuk menjadi sesuatu. Misalnya, mereka yang pintar-pintar menyuruhmu masuk ke dalam lumpur lalu memuji-muji kamu. Padahal sudah jelas bahwa yang mereka suruh itu adalah perbuatan keji, seperti LGBT ini. Kita memang butuh pujian, tapi jangan sampai kebutuhan itu menjadi ketergantungan. Kedua, hubungan yang tidak diizinkan oleh pemerintah dan diharamkan oleh agama manapun. Sejauh informasi yang kita dengar, hanya negara-negara liberal dan ateis saja yang melegalkan LGBT ini. Tidak ada agama yang membolehkan hubungan sejenis. Kita beruntung tinggal di negara mayoritas Muslim. Hanya Islam yang sangat tegas membendung propaganda LGBT. Dan LGBT kesulitan masuk sampai menyerang anak-anak SD untuk memudahkan propaganda mereka. Ketiga, beresiko menyebabkan penyakit seksual. Tahukah Anda? Seks normal saja, tentunya para pelacur dan pelanggannya, rentan terkena penyakit kelamin menular, apalagi seks yang tidak normal, sudah pasti besar sekali potensi tertular penyakit kelamin, bahkan yang mematikan sekalipun. Seperti, 1. Kanker anal atau dubur. Para gay melakukan hubungan seks anal sehingga mereka memiliki resiko tinggi terkena penyakit kanker anal. 2. Kanker mulut. Kebiasaan melakukan oral seks bisa menyebabkan kanker mulut. Sebab, faktanya rokok bukanlah satu-satunya penyebab kanker mulut terjadi. Hal ini sesuai dengan studi di New England Journal of Medicine yang dimuat di situs Dallas Voice. 3. Meningitis. Meningitis atau radang selaput otak terjadi karena infeksi mikroorganisme, kanker, penyalahgunaan obat-obatan tertentu dan mengalami peradangan tubuh. Keempat, LGBT rawan penggunaan zat dan bunuh diri. Tahukah Anda, banyak masalah yang dialami LGBT. Selain penyakit melalui penyimpangan perilaku seks, LGBT juga rentan pemakaian narkoba, depresi, stigma dan diskriminasi. Terkait permasalahan narkoba, penelitian menunjukkan individu LGBT memiliki angka yang tinggi dalam penggunaan dan ketergantungan zat dibanding populasi pada umumnya. Internalisasi dari rasa malu, stigma, dan sikap negatif dari masyarakat menjadi perhatian terhadap masalah kesehatan mental. Lesbian dan biseksual wanita lebih banyak dilaporkan menderita gangguan depresif dan transgender memiliki angka tinggi dalam bunuh diri. Demikianlah, masih sangat banyak dampak buruk LGBT ini kalau kita kupas secara mendalam. Sungguh, tak ada sisi positif dari penyakit penyimpangan ini. Mereka bukan hanya menyimpang dalam seksual saja, mereka juga menyimpang dalam bersosialisasi, dalam tatanan agama dan norma hidup. Bisa dibayangkan, seperti apa nantinya anak-anak SD yang terikut dalam grup LGBT itu. Maka dari itu, jangan beri ruang sedikit pun bagi kelompok ini. Adalah kita sendiri yang harus mengawasi keluarga kita dari cengkeraman mereka. Dan kewajiban pemerintah mengusut dan mendalami kasus LGBT di kalangan anak sekolah dasar tersebut, jangan sampai mereka meluas dan merusak anak-anak dari daerah lain.